Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yesaya pasal yang ke-57. Dan hari ini kita akan mendefinisikan seperti apa sesungguhnya dosa perzinahan itu. Selama ini yang kita pahami, perzinahan seringkali dikaitkan dengan dosa seksual, pornografi, perselingkuhan, lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang sifatnya menodai tubuh kita, maka itu disebut dengan perzinahan. Tetapi tahukah Anda, kalau kita membaca di Yesaya pasal 57 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13, ternyata kita tahu bahwa penyembahan berhala itu juga merupakan perzinahan. Kenapa saudara? Sebab seperti ini, ketika kita menyembah berhala, itu artinya ada Allah lain dalam hidup kita. Maka ketika kita menyembah berhala dan ada Allah lain dalam hidup kita, bukankah dalam tanda kutip kita sedang berselingkuh dengan ilah lain? Kita punya dua tuan, itu sesungguhnya adalah penyembahan berhala, dan itu adalah perzinahan secara rohani. Maka kalau kita risih mendengar seseorang yang jatuh dalam dosa perzinahan, seharusnya kita juga risih dengan seseorang yang hidup menyembah berhala. Dan seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa penyembahan berhala di era modern ini bukan kita menyembah patung, bukan kita memberikan sesajen di tempat-tempat keramat, tempat-tempat angker dan seterusnya. Bukan itu. Uang itu bisa menjadi berhala, karena kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan tidak bisa menyembah kepada Mammon. Pekerjaan menjadi berhala, bisa saja. Bahkan pelayanan itu bisa menjadi berhala. Hobi bisa menjadi berhala. Dan ketika ada Allah lain dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang melakukan dosa perzinahan. Dan dosa perzinahan adalah dosa yang sangat-sangat serius di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayat yang 7. Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan engkau melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama. Dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan bawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Bahkan salah satu dewa yang paling kejam adalah dewa Molok. Karena dewa Molok ini mengharuskan siapapun yang hendak datang kepadanya, maka harus memberikan persembahan. Persembahan yang diberikan itu bukan berupa ternak, bukan berupa hewan, tapi persembahan yang harus diberikan kepada Molok adalah anaknya sendiri. Jadi Anda bayangkan, ada seorang tua, dia membawa anaknya, lalu kemudian dia mempersembahkannya di hadapan dewa Molok dengan cara apa? Dengan cara menempatkannya di mezbah perapian, dan anak itu akan mati dibakar hidup-hidup. Jadi itu adalah salah satu dewa yang paling keji, dewa yang paling kejam. Yang menyedihkan adalah bangsa Israel pun menyembah dewa Molok. Mereka tidak segan-segan memberikan anaknya untuk dikorbankan kepada dewa Molok. Maka Tuhan menganggap bahwa itu adalah sebuah perzinahan. Jadi kalau perzinahan adalah dosa yang dianggap serius, kita pun sangat risih dengan dosa perzinahan. Maka halnya kalau kita mulai cinta akan uang, itu sama saja kita sedang berzina. Pada saat kita menempatkan sesuatu yang lain lebih daripada Tuhan, kita sedang berzina juga secara rohani. Jadi kalau kita bicara soal berzina, mari kita evaluasi lagi akan hidup kita. Apakah masih ada Tuhan lain dalam hidup kita? Apakah Tuhan menjadi yang prioritas dalam hidup kita? Hati-hati kalau kita menempatkan Tuhan di prioritas kesekian. Bahkan kalau uang lebih penting daripada Tuhan, pekerjaan lebih penting daripada Tuhan, sesungguhnya kita sedang berzina. Dan perzinahan itu adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan.
selalu ada akibat yang menyertai, selalu ada hukuman yang menanti bagi mereka yang melakukan perzinahan. Karena itu mumpung kita masih mendengar firman Tuhan ini, dan firman Tuhan mengingatkan akan kita semuanya, baiklah kalau memang ada di antara kita yang mungkin kita sudah tanpa kita sadari melakukan dosa perzinahan, hari ini putuskan untuk bertobat, putuskan untuk kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan tempatkan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita, dan pastikan tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Tuhan berkati.